Selamat datang kembali di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah aja. Oke, kali ini kita akan bahas tentang memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pada 3 segmen nanti kita akan bahas pertama tentang masa kelahiran Nabi, yang kedua tentang Nabi diangkat menjadi Rasul, dan yang ketiga adalah tentang dakwah Nabi di kota Mekah. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan kelahiran Nabi? Atau baru kita akan mengenal? Oke, setelah ini kita akan bahas. Baik pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah, Bismillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Mari kita mengenal tentang masa kelahiran Nabi. Yang perlu diketahui adalah Nabi Muhammad adalah panutan kita, uswah kita. Sebagai umat Islam kita perlu mengetahui seluk-beluk, serta mulai dari kelahiran Nabi, masa remaja Nabi, sampai ketika Nabi mulai berdakwah di kota Mekah maupun Madinah. Pada kali ini kita akan bahas tentang Nabi lahir di mana. Ada yang tahu di mana lahirnya Nabi? Ya, betul, di kota Mekah. Mari kita mengenal sejarah kelahiran Nabi. Dari pemirsa TV 9 kali ini, ada yang tahu nggak kapan kelahiran Nabi? Kapan? Ya, betul, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir di tahun gajah. Ada yang tahu kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu adalah tahun yang bergejolak bagi kota Mekah. Kota Mekah diserang habis-habisan oleh pasukan bergajah, namun semuanya tertolak. Tidak ada yang berani mendekati Ka'bah saat itu. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun kelahiran Nabi tersebut tidak bisa melihat ayahnya, karena ayahnya telah meninggal di usia 6 bulan ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu yang bernama Siti Aminah. Nah, tetapi Siti Aminah ini tidak dapat menyusui Nabi Muhammad karena air asnya tidak keluar. Tetapi ternyata rencana Allah lebih unggul daripada rencana manusia. Di lain sisi, ada seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dia ingin menjual untanya di pasar di sekitar Ka'bah. Tanpa disengaja untanya lari ke rumahnya Nabi Muhammad. Nah, disitulah Halimatus Sa'diyah mulai mengenal Nabi Muhammad, yang mana akan menjadi persusuan kepada Halimatus Sa'diyah. Menjak disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad terus dibimbing, dibina sampai menginjak usia ke 5 tahun. Ketika 5 tahun itulah Nabi Muhammad dikembalikan ke kota Mekah. Dalam perjalanannya bersama ibunya, ternyata ada yang tahu ibunya jatuh sakit. Siti Aminah jatuh sakit dalam perjalanan menuju ke kota Makkah. Ketika jatuh sakit, maka Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari pengasuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad mendapatkan perhatian penuh, mendapatkan kasih sayang penuh. Namun perhatian dan kasih sayang penuh itu hanya bisa diterima oleh Nabi pada usia ke-8 tahun saja. Karena apa? Karena kakeknya sudah meninggal dunia. Akhirnya pendidikan yang dialami oleh Nabi dilanjutkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dengan pamannya inilah Nabi Muhammad diajari cara menjalani hidup dengan baik. Dilatih untuk mengembala yang benar, dilatih untuk menjadi buruh dagang, dilatih tanggung jawabnya, disiplinnya, jujur, amanah, dan yang lain sebagainya. Nah, apa saja kira-kira yang akan terjadi dengan paman Abu Thalib? Dengan asuhan dari paman Abu Thalib ini, apa yang kira-kira akan dialami oleh Nabi Muhammad? Pemirsa TV 9, apa kelanjutan yang dialami oleh Nabi setelah mendapatkan pengasuhan dari paman? Nabi Muhammad terus diberikan pendidikan, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, amanah sampai Nabi berusia 12 tahun.
Nah, di tahun ke-12 inilah paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, mulai melihat kecerdasan Nabi Muhammad ini. Dia mulai terbentuk karakter yang disiplinnya, karakter tanggung jawabnya, karakter amanahnya. Nah, di usia ke-12 tahun ini, Nabi Muhammad mulai diajak berdagang oleh pamannya, Abu Thalib, menuju ke luar kota, mengelola keuangan perdagangan paman Nabi, dan yang lain sebagainya. Di sela-sela perdagangan itu, Nabi Muhammad diajak ke luar kota, yaitu ada di kota Basrah. Di kota Basrah, saat itu ada di negara Syria Barat. Di sana Nabi bertemu dengan seorang pendeta terkenal kala itu bernama Buhairah. Buhairah melihat Nabi seperti bukan orang asing. Dia melihat Nabi berpesan kepada paman Nabi, "Wahai Ali bin Abi Thalib, jagalah anak ini. Saya melihat anak ini nanti akan menjadi pemimpin umat seluruh manusia. Maka dari itu jagalah anak ini, jauhkan dari musuh-musuhmu, agar anak ini selamat." Begitu pesan Buhairah. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib langsung kembali pulang dan menjaga betul-betul pesan yang disampaikan oleh Buhairah. Apa yang terjadi dengan pesan yang dari Buhairah tadi? Kita lanjutkan pada segmen yang kedua. Tetap di sini di TV 9, Santun Menyejukkan. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9, Santun Menyejukkan. Selamat datang kembali di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Kembali lagi di TV 9, Santun Menyejukkan. Mari, oke, kita lanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu bagaimana kelanjutan dakwah Nabi. Dengan karakter sifat mulia Nabi yang dimilikinya, yaitu dengan tanggung jawab, amanah, jujur, rendah hati, sopan santun, ramah, dan sebagainya itu, melihat kampung masyarakat Bongkah itu merasa risih. Nabi Muhammad merasa resah dengan keadaan di sana. Kenapa demikian? Karena di sana banyak terjadi kekerasan, pemerkosaan, ketidakadilan, bahkan pembunuhan. Padahal saat itu orang-orang di sana sudah cerdas semuanya, pintar-pintar semuanya. Tetapi kepintaran dan kecerdasannya itu tidak dipergunakan sebagaimana tempatnya. Itulah yang disebutkan dengan istilah jahiliyah. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan uzlah, yaitu merenungkan, berdiam diri di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Beberapa kali berhari-hari Nabi Muhammad merenungkan keadaan kota Mekah di Gua Hira, hingga suatu saat datang sebuah cahaya. Di situ adalah malaikat Jibril menyampaikan pesan surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra', bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Buat kita ya, kira-kira bacalah di dalam gua itu membaca apa? Lampu tidak ada, papan tulis tidak ada, buku tulis juga tidak ada. Kira-kira apa yang dibaca? Ada yang tahu? Ya, yang dibaca adalah keadaan kota Mekah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari yang dia tidak ketahui. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan pesan bahwa kita sebagai manusia harus membaca keadaan sekitar kita. Mana yang tidak betul kita betulkan, mana yang kurang pas kita tata dengan baik sesuai dengan perintah Allah, apa yang diajarkan oleh Allah melalui surat Al-Alaq tadi. Dan tentunya menyebarluas ke berbagai ayat yang lainnya. اقرأ
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم. زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟ كان وحده يتأمل في الغار. أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل. Nah, setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama ini, Nabi kemudian takut, lari pulang ke rumah, kemudian meminta perlindungan kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, karena saat itu Nabi merasa ketakutan melihat malaikat Jibril yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Beberapa hari Nabi Muhammad merasa takut hingga akhirnya sudah menenangkan diri, dan kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat ke-1 sampai ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Nah, pada surat tersebut Nabi Muhammad dianjurkan untuk mulai bangun dari selimutnya, menyampaikan kebenaran, kemudian mengajak teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya untuk berdakwah. Nah, dari surat Al-Muddatsir ini pesan yang bisa kita tangkap adalah kita diminta untuk bangun dari zona nyaman kita. Bangun dari zona yang mengenakkan kita, yang membuat kita berhalu berlebihan. Maka dari itu kita bangun, kita bangkit, kita melihat sekitar kita, mana yang kurang betul kita betulkan. Mana yang kurang sesuai dengan ayat dari Al-Quran kita betulkan. Nah, itu baru sekitar saudaranya Nabi. Nah, bagaimana dengan dakwah di kota Mekah secara keseluruhan? Kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Tetap kembali di TV 9 Santun Menyejukkan. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9 Santun Menyejukkan. Selamat datang kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Kembali lagi di program TV 9 Santun Menyejukkan. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu tentang turunnya ayat Al-Quran. Dengan turunnya wahyu untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maksudnya adalah agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka
dakwah awal Nabi dilakukan di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam al-Akhzumi. Di sana datanglah berbagai sahabat, mulai dari Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid al-Hasir maupun Ummu Aiman. Mereka semua tertarik untuk bisa masuk Islam dan memeluk agama Islam. Mereka semua adalah orang-orang pertama Islam yang kita kenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Dari masing-masing mereka ini diperintah oleh Nabi untuk menyebarkan agama Islam lebih luas lagi, hingga turun ayat dari surat Al-Hijr ayat ke-94 sampai 95. Dan juga surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 sampai 215. Dari kedua ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan dan juga memperingatkan kepada kerabat-kerabat dekatnya. Nah, dengan terang-terangannya itulah paman Nabi mulai terdengar dakwah Nabi. Paman Nabi kemudian bersikap sinis. Paman Nabi yang dimaksud adalah Abu Lahab. Abu Lahab bagian dari kafir Quraisy saat itu. Akhirnya paman Nabi mulai memikirkan cara untuk bisa menghentikan dakwah Nabi. Mulai dari menyuruh paman Nabi yaitu Abi Thalib untuk menghentikan dakwanya, tetapi ditolak oleh Nabi. Kegagalan penghentian dakwah Nabi itu membuat kafir Quraisy semakin marah, semakin emosi. Akhirnya melakukan segala cara untuk bisa menghentikan Nabi, yaitu dengan cara membunuh budak kafir yang masuk Islam, menyiksa budak kafir yang masuk Islam. Pengikut-pengikut Nabi pun juga mulai disiksa, diteror. Bisa dibayangkan bagaimana mencekamnya saat itu ya. Nah, hingga sampai suatu saat ketika kafir Quraisy menyewa orang untuk mencaci maki Nabi Muhammad, menghasut Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad. Tetapi kemudian rencana Allah berbeda. Akhirnya orang yang disewa tersebut masuk Islam. Semakin kepanasan orang-orang kafir Quraisy. Nah, dari situlah akhirnya kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membuat negosiasi kepada Nabi Muhammad. Apa sih negosiasinya? Pertama, Utbah bin Rabi'ah menawarkan harta sebanyak yang Nabi mau. Utbah bin Rabi'ah menawarkan jabatan setinggi yang Nabi mau. Utbah bin Rabi'ah menawarkan wanita secantik yang Nabi mau. Harta banyak, mungkin kalau kita diberikan harta banyak sudah tergiur begitu ya. Jabatan yang tinggi ataupun wanita-wanita yang cantik. Tetapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Ditolak mentah-mentah, akhirnya petinggi kafir Quraisy memutuskan untuk memboikot segala aktivitas Nabi. Mulai dari berdakwah, dengan cara apa memboikotnya? Yaitu dengan cara tidak menikahi orang-orang Islam, tidak menerima pernikahan orang-orang Islam, tidak melaksanakan jual beli dengan orang Islam, kemudian juga tidak menjenguk orang Islam yang sedang sakit, ataupun juga tidak mengantarkan mayat orang Islam yang sudah meninggal, serta juga tidak menerima permintaan damai dari orang-orang Islam. Sungguh luar biasa perjuangan Nabi saat itu. لا يطاق. محمد يسلبنا حتى خلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة. نعم. من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه. وبني هاشم وكل من يواليه من قريش. أجل. لا بيع لمحمد ومن والاه ولا شراء. لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم. لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.
Nah, pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah, jika kita tarik kesimpulan, kita tarik kepada zaman kita sekarang, apakah kita bisa menjaga diri kita, keislaman kita, keimanan kita dengan iming-iming yang telah ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah tadi, harta yang banyak. Kita bisa membayangkan, misalkan kita diberikan hotel mewah bintang 5 di Amerika, apakah kita bisa menerimanya dan kemudian melepaskan agama Islam? Itu adalah ujian buat kita semuanya, termasuk juga jabatan atau bahkan wanita yang cantik. Mari, maka dari itu saya mengajak anak-anak sekalian untuk mengukur diri kita, menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita. Sudah seberapa tinggi keimanan kita, sudah seberapa bagus ketakwaan kita. Mari kita contoh Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita laksanakan contoh-contohnya, perintah-perintahnya, sehingga nantinya kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sekian untuk pembahasan TV 9 kali ini. Mudah-mudahan mencerahkan, menyejukkan, serta menyantunkan kita semuanya, sehingga nantinya kita selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV 9, santun menyejukkan.